Ya alhamdulillah mutu kita kan selalu ya konsumen itu nomor satu. Kalau kepuasan bagaimana ya harus puas dan harus puas. Kalau nggak puas kita puasin supaya betul-betul pekerjaan kita itu lebih lebih bagus lagi gitu. Hai sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Jadi kali ini kita bersama founder PT Harmoni Geraha Kreasi, yaitu Bapak Moko. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Moko. Jadi kali ini kita ngonten nih Pak mengenai pembahasan situasi di workshop, yaitu mulai dari bahan, proses pengerjaan sampai finishing. Nah, Oleh pengen tahu nih Pak, jadi gimana persiapan mulai dari bahan sampai progres pengerjaan berlangsung Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Harmoni dimanapun berada. Salam sukses, murah rezeki, panjang umur untuk kita semuanya. Di sela-sela kesibukan yang sok sibuk tapi nggak pernah sibuk, ada pertanyaan yang cukup sederhana tapi sangat menyakitkan. Sederhana tapi sangat menyakitkan. Masalah proses taunya hasil dan hasil. Sementara sampai menuju ke titik hasil itu prosesnya cukup panjang banget. Dari desain tentunya yang udah disetujuin dari klien kita sampai ke produksi. Produksi juga banyak lagi tim yang terlibat, mulai dari tim logistik, ME sampai tukang interior sendiri. Sangat panjang lah pokoknya. Jadi bukan semata-mata langsung diproduksi langsung jadi, waduh capeknya pusing, tapi untuk hasil yang maksimal kita juga harus siap capek. Oh gitu ya Pak. Biasanya untuk pengerjaan di workshop itu berapa persen sih baru bisa pindah ke rumah konsumen? Sebetulnya banyak aktivitas atau kegiatan-kegiatan kita, proses produksi banyak di workshop. Proses di workshop kalau yang finishing HPL bisa sampai 60-70% kita kerjakan atau kita produksi di workshop. Sisanya itu baru proses finishing ke rumah owner kita. Itu yang pekerjaan HPL. Ada juga yang pekerjaan duko. Yang duko itu bisa 40% di workshop, sisanya itu malah 70% itu malah di rumah owner kita. Jadi kenapa kok kalau duku lebih banyak di rumah owner atau konsumen kita? Karena proses duku sedikit agak jelimet, emang harus banyak di lokasi daripada di workshop itu sendiri. Berbeda kalau HPL bisa 60-70% di workshop, sisanya baru ke owner. Pada waktu pekerjaan duku berbeda, 40% di workshop, yang 70% di rumah konsumen kita atau owner kita. Gitu, Dindaku. Cukup rumit ya Pak, ternyata pengerjaannya. Sebetulnya bukan rumit sih, itu sebagian proses dari produksi. Jadi emang dari A sampai Z harus ada prosesnya. Kalau HPL itu begini, kalau duku itu ya begini, beda. Tapi kita hindarin atau kita maksimalkan produksi itu emang harus di workshop kita. Kalau di rumah owner kita tinggal berapa persen atau biar lebih cepat untuk finishingnya daripada emang pure murni pekerjaan di rumah konsumen. Begitu kira-kira. Oh, terus Pak, apa aja sih problematika yang terjadi ketika pembuatan furniture di workshop? Macam-macam, kayak benang kusut kadang-kadang
ya manpowernya bermasalah atau nggak sesuai gambar. Kadang-kadang emang dari kesalahan kita yang kontrolnya itu teledor, sehingga antara gambar dengan hasil produksi tidak sesuai. Tapi juga tidak sedikit juga yang menjadi catatan atau kadang-kadang kita agak sedikit nangis. Barang itu sudah jadi atau diproduksi kondisi 60-70%, tiba-tiba ada perubahan sehingga antara desain berubah lagi. Kalau namanya di interior berubah sedikit aja akan rusak semuanya, sama dengan kita mulai dari nol. Ya macam-macam, mulai dari manpower, kemudian dari ownernya itu sendiri. Kadang-kadang juga material yang kita gunakan juga banyak juga yang spesifik atau unik-unik, sehingga kadang-kadang agak sulit, atau stok barang yang ada di Pekanbaru tidak ada, sehingga kita harus ngambil dari Jakarta. Gitu kira-kira. Nah, selanjutnya Pak, Oke. ketika finishing sudah selesai, ada tidak perasaan Bapak gimana ya, perasaan takut Bapak ketika manpowernya itu tidak sesuai dengan desain atau permintaan dari customer gitu? Yang pertama, fungsi kontrol kita. Selagi fungsi kontrol kita baik antara manpower di lapangan dengan hasilnya, insya Allah sih selama ini tidak ada masalah. Ya ada masalah-masalah sedikit, itu biasa. Kita juga butuh dikasih masukan atau kritik dari owner-owner kita supaya kita lebih bagus lagi. Sama sekali tidak takut. Yang kita takutin tadi itu, yang saya jelasin bahwa barangnya sudah jadi, malah permintaannya berbeda. Wah, itu yang kita takutin. Jadi sedikit agak pusing. Tapi ya biasalah, namanya sebuah pekerjaan ada plus minusnya, macam-macam, 1001 macam pemikiran konsumen atau permintaan yang jelas macam-macam. Bagaimana kita bisa komunikasi yang baik, bisa menjaga pekerjaan kita yang baik, antara desain hasil bisa sama, gitu kira-kira. Bapak bijaksana juga ternyata. Ngawur ya. Nah, nih yang terakhir nih pertanyaannya Pak. Menurut Bapak, kita menerima hasil yang baik itu persentasenya banyak atau sedikitkah permintaan dari customer yang mungkin dia setuju gitu? Ya alhamdulillah sih selama ini tidak ada masalah. Kalau misalkan ada masalah, ya alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik. Yang saya sebutin tadi di awal juga, komplain atau kurang lebih di lapangan itu suatu hal yang biasa. Tentunya tidak boleh signifikan antara desain dengan hasil. Kalau ngomongin apa tadi? Ngomongin berapa persen? Ya. Kepuasan. Ya alhamdulillah, mutu kita kan selalu, ya konsumen itu nomor satu. Kalau kepuasan bagaimana? Ya harus puas, dan harus puas. Kalau nggak puas, kita puasin supaya betul-betul pekerjaan kita itu lebih bagus lagi gitu. Alhamdulillah gitu ya Pak, kalau misalkan customer kita puas dengan hasil yang kita kerjakan. Semoga kedepannya kita bisa memberikan yang terbaik lagi, untuk kedepannya ya Pak ya. Mungkin sahabat Harmoni, itu aja ngobrol-ngobrol santai kita sama Pak Moko selaku founder PT Harmoni Geraha Kreasi tentang pengerjaan di workshop, terus kendala yang pernah kita alami. Nah, untuk sahabat Harmoni yang ingin membangun rumah atau merenovasi rumah, bisa hubungi kami di nomor di bawah ini. Atau langsung datang aja ke kantor kita di Jalan Sekuntum Raya nomor 2B 5 Pekanbaru. Jangan lupa untuk semua sahabat Harmoni, support terus ya channel YouTube kita dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Sampai jumpa di konten YouTube kita selanjutnya. See you!